أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والهداية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد صاحب البشرى، صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالباتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي. دستور درسكم على سبيل النية به عنكم فحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آية الرحمن قروا سجدا وبكيا وبالفتح يا فتح زل ذكرهما بالعلم النور يا علم قلوبنا اللهم اشع مشهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan taufik hidayah. Kita dapat kembali berhadir di majelis ilmu dan majelis amal. Semoga kita dengan berhadir di majelis ilmu dan di majelis amal ini Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita. Allah meluaskan rezeki kita yang halal lagi banyak lagi barakat. Allah tolongi dalam taat amal ibadat, panjang umur sehat walafiat, diberikan keturunan pasangan yang saleh dan salihah, selamat dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat kerabat pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah kita pada hari ini hidup satu hari di bulan Safar. Jadi hari ini hidup satu hari di bulan Safar, yang mana Safar ini para ulama mengatakan dengan kasyaf yang Allah berikan kepada beliau bahwa bulan Safar ini Allah menurunkan bala yang banyak dan terbanyak di antara yang lain-lainnya. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk memperbanyak doa agar kita semua terhindar dari segala bala dan bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini hari pertama di bulan Safar, mari kita jamaah kita berdoa, iringi ulun tumpay. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari bala dunia dan bala akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi min syarri hadzal zaman wa ahlihi wa a'udzu bijalalika wa jalali wajhika wa kamali jalali qudusika antujirani wa walidayya wa awladi wa ahli wa ahbabi wa ma tuhituhu
syafaqatu qalbi min syarri hadhihi sanati wa qini syarra ma qadaita fiha wasrif anni syarra syahri safar ya kariman nazar wakhtim li bi hadha syahri والدهر بالسلامة والعافية والسعادة ووالدي وأولادي ولأهلي وما تحوطه شفقة قلبي وجميع المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, mudahan kita selamat dunia akhirat bertahan. Amin. Kemudian kita melanjutkan kajian kita kitab Sabilal Muhtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi wa hasyarana bi zumratihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadat. Barang siapa melihat najis di dalam masjid, maka wajib atasnya mengeluarkan dia daripada masjid dengan segera, yakni dengan wajib aini. Nah, jadi apabila kita melihat di masjid, masjid ini maknanya luas, bisa masjid kujuran masjid atau masjid itu yang disebut dengan tempat ibadah. Misalnya sajadah kita itu boleh dikatakan masjid, artinya tempat sujud. Atau di kamar kita rancang sembahyang di sana, itu juga bisa dikatakan masjid, artinya tempat sujud atau nang bujuran masjid. Nah, apabila kita melihat najis, maka nang wajib membuang itu kita, bukan wajib membuang itu kaum. Siapa yang melihat nang itu nang wajib membuangnya. Nah, kalau di hadis lain orang yang membuangin najis di masjid itu satu najis gantiannya 2 orang bidadari. Satu najis tuh hadiahnya 2 orang bidadari. Amun bibinian makanya nama buangi apa hadiahnya biar jadi bidadari. Nah, bidadari itu adalah makhluk Allah Ta'ala yang bungas luar dalam, bungas hatinya, bungas akhlaknya, dan bungas ibadahnya. Kadang di dalam hatinya itu cemburu, kadang dalam hatinya sakit hati, ada dalam hatinya sangka jahat, ada dalam hatinya tuh malas, pokoknya bersih semua. Itulah sifat bidadari. Apabila bibinian yang membuangi kotoran, dia diberikan oleh Allah Ta'ala berakhlak seperti akhlak bidadari. Artinya orangnya tawadu, orangnya kada sombong, orangnya kada angkuh, di sisi Allah Ta'ala mulia. Itu di hadis lain lah. Nah, jadi barang siapa melihat najis di dalam masjid, maka dia wajib membuangnya dan dengan segera. Nah, segera itu artinya mbah melihat berpikir lagi cari apakah kayak apa sekira najisnya itu
dibuangi, jangan dia makan gin ya lo. Kalau ada orang lain sama buangi, bila kadeda hanya raku, nah itu membiarkan ngarannya, itu namanya membiarkan. Nah. Jika tidak ada yang tahu akan dia yang lain daripadanya, ya kalau jika lain kadeda nang tahunya. Dan jika ada orang yang disediakan oleh imam bagi memperiksa najis. Nah, tapi bila ada petugasnya boleh aja yang lain membuangi, tapi yang wajibnya itu kita nang melihat dan menghilangkan dia di dalam masjid dengan upah yang maklum. Nah, jadi beberapa masjid itu boleh berupah. Makanya ada istilah yang lah orang menggaji kau. Nah itu dalam hukum agama itu boleh dibolehkan. Nah, karena dia penyelamat umat sekampungan. Masjid itu miliknya rigat, kada nama bersihi sekampungan berdosa. Bila masjid itu bagus, masjid itu rapi, sekampungan berpahala. Nah, maka segera ada nama rawat, makanya ada ditunjuk salah seorang maharagu, lalu orang kampung berturuk menggajinya. Nah, dalam hukum agama itu hukumnya bahwa dia bolehkan. Demikian lagi makruh dan demikian lagi makruh menyapu gubar daripada dahi. Makruh menyapu atau daripada muka dan meratakan batu pada tempat sujud, karena sekalian itu menafikan khusyuk. Apa maksudnya? Inilah makruh menyapu gubar. Jadi sebenarnya sembahyang tuh bagus di tempat nang asal tempatnya itu suci lah. Nah, model jakai bersejadah tuh berdebu sujud aja. Sujud aja asalkan suci. Belinya kada suci, ada jangan bersih. Apa supaya tanda tawadu. Atau kita sujud di tanah. Nah, kayak kita sembahyang misalnya majelis kan ibak manusianya. Sampai ke tanah, nah biar aja tanah itu berdugu-dugu apa tanah sujud aja tak, cuma begapan kan nyalok kak. Nah, karena itu menambah huduknya, nah menambah huduknya. Kalau aslinya itu memang kayak itulah di zaman Rasulullah tuh. Nah, aslinya itu kayak itu. Selama tempat itu bersih kadar najisnya. Ada kita wahin ini manja benar bayang apa bisi sajadahnya kandal benar, kandal ada 2-3 lepis, ada 6 bulah di tilaman sakala menyembahyangi jarang juga. Udah di tilamannya sing kandalan menyembahyangi jarang, rugi mula ngarannya. Boleh ya karena kandal itu boleh, tapi bujur-bujur berhemat menyembahyanginya. Nah, kan itu tuh. Berhemat menyembahyanginya. Dan demikian lagi makruh menghantarkan tangan atas pinggang, sama ada ia tangan kanan atau tangan kiri atau tangan keduanya. Nah, jadi orang menghantar tangan di pinggang itu hukumnya makruh. Baik sembahyang ya tak ada bang lah. Nang kada di luar sembahyang pun menghantak tangan di pinggang itu hukumnya makruh, baik kanan atau kiri atau keduanya. Jadi orang kampung bakacak pinggang itu makruh hukumnya. Nah, anu aja panat aja, nyata biasa. Ini nalah aja. Padahal tujuannya bapak metihi orang ajak bawang aja. Nah aja, harus sadar. Nah aja gitu ya lah. Atau kiri. Nah aja. Atau waginnya. Nah itu hukumnya makruh. Nah,
bakacak pinggang adalah. Kenapa jadi makruh? Nah, karena apa nih? Sama ada yang menghantarkan itu laki-laki atau perempuan. Karena bakacak pinggang atau laki atau binian, karena ditegahkan daripadanya, karena yang demikian itu perbuatan segala orang-orang kafir atau perbuatan orang yang takabur. Nah, jadi sifat orang bakacak pinggang itu sifat orang sombong. Nah, jangan itulah. Itu sifat orang sombong tak. Nah, kayak itu sama atau kayak ini, apalagi no. Oh, waginnya gayanya. Tapi meniat beputu kan lain kisah. Niat beputu lah. Itu kata Bapak. Nah, jadi ketika kita tahu itu ada sifat dilarang, janganlah kita biasa. Karena kita menganggap biasa karena terbiasa. Nah, kita menganggap biasa karena kita terbiasa. Nah, itu sifat seperti itu. Itu jadi hukumnya makruh. Nah, ini datu madahilah kada ulun lah. Nah, datu. Itu kesenangan segala orang kafir di sini. Dan itu kesenangan segala orang kafir di dalam neraka di sini. Dan lagi karena bahwasanya iblis alaihi la'nah tatkala diturunkan di dalam surga adalah ia menghantarkan tangannya di atas pinggangnya. Nah, iblis limbah menggoda Adam lalu dikeluarkan dari surga. Saking sombongnya toh ditimpai daripada surga, ia nampak kacak pinggang. Oh, hanya katakan, ya Allah Ta'ala, panjangkan umurku, aku minta satu aja. Apa aja Tuhan? Panjangkan umurku sampai hari kiamat sambil bakacak pinggang. Nah, apa aja Tuhan? Pokoknya aku akan menggoda anak cucu Adam bakawan lawan aku dalam neraka. Biar aja aku kalau dari surga marah neraka, tapi aku minta satu permintaanku, panjangkan umurku sampai hari kiamat, aku menggoda anak Adam masuk neraka bersama sambil bakacak pinggang. Nah, itu sifat iblis. Nah, jadi bila kita tuh bila ada orang nang sarik aja mamnya nyari sambil bakacak pinggang, ayat tuh karasukan sudah. Tuh karasukan sudah. Nah, apalagi mengajak pinggang lawan laki, lagi hanya datang, oh bahmu aja kacak pinggang, aja makinnya lah. Artinya bukan sifat ahli surga, bukan sifat penghuni surga. Dan demikian lagi makruh merendahkan kepala daripada belakang tatkala rukuk. Merendahkan kepala daripada belakang tatkala rukuk. Talalu tunduk, rukuk kan gitu aja jangan. Nah, kan bawah lagi pada kepala atau itu begini. Jadi tetap ke bawah, jangan kalau kayak itu, nah jangan. Nah, itu makruh di dalam rukuk. Nah, bila rukuk bujur rukuknya itu apa namanya ya lurus, jangan rukuk pinggang caget. Ini nah, jangan kayak itu tak. Bila lurus bujur, nah rata, jangan ke bawah. Pada kita itu tadilah. Nah, itu hukumnya makruh bagi bibinian maupun lelakian di dalam sembahyang. Tiup angin meninggalnya. Atau meninggikan dia. Nah, meninggikan tadi ya sakit pinggang tadi. Sakit pinggang tadi meninggikan, artinya kada bujur-bujur rukuk. Nah, merendahkan ke bawah, meninggikan, angkat sedikit. Nah, jika tiada dengan mubalaghah sekalipun, artinya tiada mubalaghah kada sampai.
karena yang demikian itu menyalahi perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena berbeda dengan perbuatan Nabi. Nah, makanya juga Guru Bahari dalam hadis itu sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana aku sembahyang. Jadi kita lihat di guru kita tuh kayak presiden sembahyang turut itu bila sidin badis belipat juga itu. Nah, belinya kada sampai karena penyakitnya apa boleh buat sudah, karena yang penting sudah ada usaha dan ikhtiarnya. Dan demikian lagi makruh mengerjakan sembahyang serta sangat menahani qada hajat. Nah, qada hajat itu hendak benar bakami, hendak benar bahira, lalu ditahaninya makruh. Nah, baik besar ataupun kecil, atau menahani kantut. Nah, ini hendak lain dalam sembahyang beda. Hendak sembahyang ulir beudu dikapit dahulu. Ya apa beudu salat saja. Nah, dalam sembahyang beda lah. Nah, ini hendak di sini, hendak sembahyang itu makruh di sini. Mana tadi? Dan terkadang haram yang demikian itu. Nah, terkadang haram menahan itu deh. Jika ia memberi mudarat, ya, jika memberi mudarat, bisa pakantut itu amunnya memberi mudarat, jangan juga dikarasi. Jujur dalam sembahyang itu kita disuruh menahani sekuat-kuatnya, tapi berasa. Ketika kita menahan itu ada mudarat, lebih baik kantotakannya bodoh basa. Mudaratnya apa? Amun terlalu rancak menahani bakantut, itu mengakibatkan bisa usus buntu. Lah, bisa mengakibatkan usus buntu. Nah, itu dikhawatirkan. Makanya hukumnya itu menjadi makruh tadi itu. Nah, artinya sifatnya itu menahan itu hanya sesekali, misalnya pian berjemaah dengan tuan guru besar, anda bakantut menpian betalakan, oh ya apalagi berjemaah lawan sidin. Nah, itu kan sesekali. Amun sebenarnya kalian hingga maarit kakantut, hingga maarit hendak pakami, hingga maarit hendak behira, ada berapa hat lagi ada habarnya. Barang kayak habarnya apa? Itu manahani yang ada darurat tadi ada. Dan sunat menyelesaikan diri daripada yang demikian itu. Nah, artinya habiskan lah. Dan terkadang wajib ia, dan jika luput akan dia sembahyang berjamaah sekalipun. Nah, apabila mudarat boleh aja. Walaupun lawan guru besar, ya Allah, ulunnya hendak benar berjamaah lawan sidin, ya Allah, nah, aku nih ada bakantut. Amun kau rutakan betalak wajamah, tapi ya Allah amun aku tahan nih mudarat aku nih siup. Nah, ayo kada bapak betalakan. Nah, itu wajib betalakan. Bila sudah kada tahan menahan nih. Nah, dengan itu tetap diberi Allah Taala nilai berjamaah karena ada niat. Nah, tapi selagi kawa yuk usahakan seperti itu. Bermula tempat makruh mengerjakan sembahyang serta menahan yang tersebut itu jika luas waktu. Nah, apabila hendak berjamaah niatnya, lalu sedangkan waktu ini panjang lagi, misalnya waktu sembahyang isya itu kan panjang, mulai anggaplah jam 8 sampai 10, 12 kan waktu isya aja tuh. Tahannya aja harus kantut, padahal waktunya panjang jadi isya tuh. Nah, itu hukumnya juga makruh. Tapi amunnya waktu hendak habis, tahan aja. Sebab amun aku kantotakan, pahadangan aku bodoh, habis waktu. Misalnya pian sampai yang asar lambat.
gara-gara monjon karamian beli ke rumah mandi 5 menit dia lagi habis maghrib al asar nih bebayana sembahyang parut pulang dah kantor. Nah ini hukumnya harus pian tahan. Kenapa? Karena bila pian udah basah sembahyang 4 rakaat habis waktu ya belum hanya tahiyat awal ngeng ya bahaya. Nah maka tahan aja kantutnya itu. Maka tahan aja kantutnya itu. Nah itu apabila waktunya sempit. Tapi bila waktunya panjang makruh menahaninya. Dan jika picik dia singkat tadi, wajiblah atasnya mengerjakan sembahyang serta yang demikian itu. Nah ya kalau bedanya waktu singkat ya sembahyang didahulukan. Jika tiada saat memberi mudarat akan dia karena menghormati waktu itu. Dan demikian lagi makruh mengerjakan sembahyang yang serta ingin akan makanan. Hendak benar makan sudah, lalu waktu sembahyang ada makankah sembahyang dahulu, atau minuman yang sudah hadir kawan menyurungi jus. Anak sembahyang nih wudu sudah, kawan menyurungi jus, kawan menyurungi makanan, sembahyang makan kah? Nah jadi di sini disuruh kita makan. Bila sudah siap, karena aja orang lebih baik kagenangan sembahyang saat makan daripada kagenangan makan saat sembahyang. Ya kalau lah lebih baik kagenangan makan, lebih baik kagenangan sembahyang waktu makan daripada kagenangan makan waktu sembahyang. Tujuan pengoler. Ujian pengoler lah menuju narajin ada kaitnya. Pokoknya sembahyang nomor 1. Sembahyang nomor 1. Sebab apabila kita melebihkan Allah melebihkan kita. Apapun bila kita tuh mendahulukan Allah mendahulukan kita. Rumusnya itu aja. Sembahyang, puasa, pokoknya apa aja bila kita mendahulukan Allah mendahulukan kita. Artinya apa? Suatu saat kita perlu dalam keadaan mendesak karena kita mendahulukan Allah mengabulkan kehendak kita itu. Nah ini fungsinya kita tuh membiasakan mendahulukan Allah. Walaupun rumus ada tadi lebih baik kagenangan sembahyang orang makan daripada sembahyang kagenangan makan, itu bujur. Tetapi ketika kita mampu mendahulukan Allah itu lebih lagi. Alasannya kenapa? Karena kita umur kada tahu menunda kita sembahyang. Alasan hendak makan. Bebaya menyuap nasi pas mati. Apa kabar? Nah lalu kita tergoda dunia melalaikan sholat seperti itu. Intinya iman kita. Sembahyang itu kita menyegerakan atau melambatkan itu adalah ciri iman kita. Sejauh mana kita cintanya kepada Allah, sejauh itulah kita menunaikan perintah Allah. Semakin kita segera menunaikan perintah Allah, berarti disitulah kita iman kita. Makin kita lambat menunaikan perintah Allah, disitulah takaran iman kita lambat jua. Nah, kita tuh bisa anak. Kita yang menyuruhinya hendak ente gawi ini. Dia sebetulnya gihnya. Tapi nya kayak nama gawi. Napa kabar pian? Ya kalau si anak tuh. Oh toh aja. Allah aja. Gawi akan panas sambil pedikakan acan ya. Gih mak aja ya. Iya. Tapi kadang menggawi juga lagi. Apa barat dia? Nah itu juga. Dibanding anak belum kita menyuruh hanya ongkai cubik, hanya membawa kulkas, anak dibaham sini mak, cubik siap, sini mak, miliknya, sini mak. Oh, atau kuitannya mohon goreng. Kan makan kalau mak, sudah siap. Oh, apa kabar kuitannya?
kewajiban. Nah itu. Jadi semuanya tergantung iman. Atau yang hampir akan hadir sekira-kira jika sembahyang ia dahulu tadi diberi makan atau minum, niscaya cederalah khusyuknya. Ya. Bila makanan sudah siap, lalu sembahyangnya ini khusyuknya kada khusyuk kagak dengan makanan, apalagi makanan itu banyak nang mengawani takutan kalau dahulu kawan, kalau dihabiskan kawan, atau diambil anak, atau diambil minantu, atau kucing kalau dimakan kucing. Nah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada menyuruhkan dengan mendahulukan makan atas sembahyang. Nah, karena Rasulullah memang mendahulukan makan atas sembahyang, tetapi ini waktu sembahyangnya itu masih panjang. Dan hendaklah ia makan dengan sekedar sempurna dengan dia. Khusyuknya, maka jika tiada sempurna khusyuknya melainkan dengan makan kenyang, maka hendaklah ia makan kenyang. Nah, model kayak kita bulan puasa, apabila kada makan sembahyang kada khusyuk, dengan makan sembahyang khusyuk, ayo makan. Atau makan sedikit ada khusyuk, harus gencang makannya supaya khusyuk sembahyang. Ayo makan gencang. Nah, jadi itu namanya makan itu memberi manfaat kepada diri kita. Bermula tempat mendahulukan makan daripada sembahyang itu jika luas waktunya panjang. Adapun jika picik waktunya, picik itu sehandap tomatannya, maka wajib atasnya sembahyang dengan segera jika tiada sangat mudarat karena menghormati waktu. Jadi intinya tadi dilihat waktunya, bilanya waktunya habis tetap sembahyang dahulu di nomor satukan. Intinya biasakanlah dulu mendahulukan sembahyang daripada mendahulukan urusan makanan. Ujiannya yang paling berat kita di bulan puasa. Buka puasa berdahulu kah, sembahyang kah berdahulu. Di situ ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala alam. Kemudian ada pertanyaan dahulu, ada dua pertanyaan yang masuk sebelum membaca kitab fikih wanita. Guru bertakun dalam salat hadiah apa yang dibaca? Sembahyang hadiah apa yang dibaca? Sembahyang hadiah itu adalah sembahyang menghadiahi orang meninggal. Boleh mengerjakan laki-laki, boleh mengerjakan perempuan. Nang dibaca dalam sembahyang rakaat pertama apa, rakaat kedua apa? Jawabannya rakaat pertama dan rakaat kedua tuh sama bacaannya. Pertama niatnya tuh ada dua versi. Boleh usalli sunatan lillahi ta'ala, boleh usalli sunatal hadiyati lillahi ta'ala. Sahajaku sembahyang sunat 2 rakaat karena Allah Ta'ala, boleh. Atau sahajaku sembahyang sunat hadiah karena Allah Ta'ala, boleh. Ada salah karena ulun beja salah guru ada nangka itu nang guru mau jadi sunat mutlak biasa, boleh. Almarhum Guru Padlan kan kenal, sepupu guru sekompol nang meninggal di Makkah. Sidin Bahri mulai jadi waktu ulun di kelas 4 awaliyah Darussalam. Sidin mengijazakan usalli sunatal hadiyati, langsung hadiah. Nah, jadi boleh hendak sunatal hadiah atau sunat mutlak biasa, boleh. Nah, ayatnya imbah membaca Fatihah, baca ayat kursi. Ayat kursi 7 orang kampung, Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Orang kampung menyebut sepanggal, baca Allahu la ya. Padahal Allahu la itu salah kalimatnya. Allahu la, Allah kada, artinya masa kada bisa Allah Ta'ala.
Allahu la aja. Padahal mestinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai wa huwal aliyul azim. Imbah Fatihah baca ayat kursi itu sekali. Imbah baca ayat kursi baca alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunal jahim summa latarawunnaha 'ainal yaqin summa latus'alunna yawmizin 'anil na'im sekali. Imbahnya hanya qul huwallah 10 kali. Ayat kursi, at-takasur, qul huwallah 10 kali rakaat pertama. Rakaat kedua sama. Rakaat kedua sama. Artinya ayat itu jangan dibaca. Nah, Babang doanya aja. Apabila pian kada bisa berdoa, ya Allah sampaikan pahalanya gesan mama. Ya dah. Sampaikan pahala gesan abah. Atau sebelum sampai yang itu kan ya Allah nak sampai yang hadiah nah punya pahalanya gesan mama dan abah gesan Syano dan Syano. Misalnya nih, misal kata bapak, ya salli Allah, boleh. Nah, artinya sudah sampai karena innamal a'malu binniyat, pekerjaan tergantung nih niat. Nah, itu salat tadi hadiah. Jadi boleh salat mutlak biasa, boleh niatnya salat sunat hadiah. Rakaatnya sama tadilah. Nah, kelas. Pertanyaan yang kedua, apa hukumnya laki-laki salat dengan baju tangan singlet? Tangan singlet apa? Kayak itulah baju kaos kutang itu nang kelihatan ketiak lah. Lainnya ke sini lain lah. Oh sinilah. Pertanyaannya ini lucu bang. Nang batakon bibinian, nang ditakoni urusan lagian. Lakinya le atau adiknya atau anaknya atau siapa kalian. Kalau laki-laki sholat itu kan hanya cukup menutup aurat laki-laki dari pusat sampai lintohon, artinya dada kada yang lah. Nah kalau nya baju singlet kita buka katiak ini kan kalau judulnya apa hukumnya nih. Nah jadi hukumnya salatnya sah, cuma ada cumanya, mengerjakan salatnya kurang adab, itu aja. Melaksanakan salatnya kurang adab, salatnya sah, nah, cuma kurang adab. Nah, sedangkan Rasulullah diutus ke dunia melajari kita adab, ya Allah melajari kita adab. Nah, jadi hukumnya sah aja sembahyangnya. Nah, cuman kurang adab, kurang sempurna tuh. Kurang sempurna. Nah, itu pertanyaan kedua. Nang ada tertulis ada kan bertakon? Ada. Bila kadada lanjut kita pikir wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Bapaknya suami jadi mintuha inilah Abu Zawji hal yang kudul wudu zawjata ibnihi. Bapaknya suami apakah batal wudunya menyentuh istri anaknya? Mintuha lalakian tersentuh minantu bibinian. Ulun misalnya bisi minantu bibinian, mudahan kabul. Lalu nya besalaman non ulun. Nah minantu nih, apakah batal wudunya? Ya lah minantu nih, apakah batal wudunya? Nah ini kan kalimatnya Abu Zawji bapaknya suami, apakah batal wudu istri anaknya lang lalakian, artinya minantu. Nah, jawabnya adalah inna Abu Zawji muhramun li zawjati ibnihi.
bahwasanya bapak suami itu muhrim bagi istri anaknya. Fala yang kudul wudu inda mayyaqulu bin naqdi bil ajr, maka itu tidak membatalkan wudu. Nah makanya tadi judulnya tasantuh mintuha kada batal. Tagawil mintuha kada batal pian binian. Besalaman pian lawan mintuha kada batal wudu pian. Kenapa? Karena mintuha itu haram nikah. Haram nikah ya lah kada boleh. Karena pian sudah kawin dengan anak sidin. Artinya abahnya laki itu sama abah pian. Nah, atau abahnya bini sama abah pian juga. Nah, jadi hukumnya kada batal. Walau pada biasanya tuh terjadi perceraian. Orang tuh dua laki bini mbah kawin berpisahan, berarti kan tatamo maka semintuhan tetap hukumnya kada batal. Kenapa? Karena mintuha itu kada ada istilah bakas, karena sudah suah kawin jadi abah seorang. Nah terkecuali nang batal tuh kawinnya kada berkumpul, kecuali kawinnya kada berkumpul, bunyinya aja kawin tapi kada berkumpul. Nah ada kisah, ada kalau kisahkan diulang sedikit dah. Ini orang ini kawin, mbah kawin, rupanya kada tahu lawan mintuhan ini kada tahu. Mintuhan ini janda juga sekalinya. Mintuhan ini janda sekali kawin. Mintuhan ini kan sayang lawan minantu menyiapkan anu nih makan-makan kan biasanya hari itu bila kawin tuh diranjang di apa tuh macam-macam disiapkan makanan minuman ilah mintuhannya pakan desain minantu makan jadi ranjang gitu ya lah sekali menyuruhnya melihat si laki anak deh siapa yang itu ujar nang bini itu mama kaja mama kajar ya apa anu lah aja anu kita kan hanya kawin belum kumpul lagi nih aku lah nama ikam bikin aja ikam jadi anak aja aku kawin nama ikam terjadi kawin kita. Nah artinya kan belum kumpul nih ada jadi kawin anak tak boleh batal. Cara ucapkan talak anak itu kawin ini biasa mintuha. Nah boleh selama lawan anak tadi belum berkumpul. Men bejapayan pang aja. Bejapayan itu kan ada berkumpul ngarannya. Paham aja tuh ngaran berkumpul. Nah kayak itu tuh. Nah itu boleh. Itu ada terjadi dari guru mengisahkan terjadi di zaman Bahri orang itu. Intinya masalahnya cinta itu ada memandang nyala kadang memandang umur, kadang memandang tempat, kadang memandang apa situasi. Yang timbul kada jadi aja. Bah melihat mintuha, timbul kepingin hendak lawan mintuha. Nah, bilanya belum berkumpul tadi, maka tuh batal. Nah, karena boleh dikawini. Nah, tapi bila sudah berkumpul, apapun kada boleh karena hukumnya haram kawin dengan mintuha. Nah, maka tersentuh itu hukumnya kada batal. Baik anak lelaki yang lawan mintuha bibinian maupun minantu bibinian lawan mintuha lelakian seperti itu. Dalil Al-Qur'annya wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, halal bagi kamu anak-anak dari sulbi tuanmu. Nah. Yang kedua, iza dakhala ahadun min aqaribina wa nahnu duna hijabin. Ini jadi bibinian bertakon. Apabila kerabat kami nih masuk ke tempat kami, ke rumah kami nih, datang kerabat kami nih, sedangkan kami kada berhijab. Kada berhijab itu biasa kita nyanggaplah kada berjilbab di rumah. Di rumah duduk santai-santai. Nah, karena dia masa keluarga kan kada banyak kampen di rumah. Nah,
Tiba-tiba datang kalau kerabatnya. Kerabat nang datang ini lalu melihat rambut kami nak ada berjilbabnya. Kita lihat rambut aurat. Belum lagi muha dan sebagainya kan, bulu leher, telinga sebagainya kan. Kita lihat. Pertanyaannya, apakah yang demikian itu haram? Pertanyaan bibiniannya. Kami lihat santai di rumah. Tiba-tiba keluarga datang. Kami nak ada berjilbab. Nah, yang kelihatan sidin aku. Pada rambutku keriting, pada rambutku kuning, pada rambutku apa nang lurus tuh diribunding. Misalnya nih. Nah, pertanyaannya apakah itu haram atau kada? Jawabannya adalah fa in kana haula'il qarib minal maharim fa innahu la yajibu alaikum natahaffuzu. Apabila keluarga yang datang itu ternyata dia itu muhrim, maka kada wajib atas bibinian itu segera menutupi auratnya. Nang datang ini muhrim, termasuk muhrim tadi ialah mintuha, kan kerabat tadi tuh. Mintuha datang ke rumah minantu sekali tadi, minantu kada sing jilbaban. Titih mintuhan nih. Nah, jawabannya kada haram. Kenapa? Karena antara minantu dengan mintuha hukumnya haram kawin. Nah, artinya kada aurat, kada wajib. Cuman sayugianya tetap juga ditutup auratnya. Ya kalau sayugianya. Ini kan pertanyaannya andai tak lihat, makanya kalimatnya itu kan taitihi tak lihat. Nah, cuman yang lebih aman tuh tetaplah nutup aurat. Nah, jadi artinya kayak ini. Bila pian tuh sarumah lawan mintuha rancang melihat pian, bano kada berjilbab itu kada berdosa. Cuman seyugianya pian tetap menjaga jangan sampai mintuha tarancaki melihat minantu nang kada berjilbab, karena syaitan selalu menggoda. Syaitan selalu menggoda. Nah, itu. Apalagi mintuha duda, ya Allah. Nah, apalagi mintuha duda, hati-hati, atau mintuha janda sama. Sarung halan mintuhan nih, mintuha janda sama. Ada juga kisah bahari, kisahnya. Dan itu terjadi bujur guru ngisahkan nih. Minantu ini tulak saruan malam nih, tulak saruan. Arhat laksaruan tuh hujan lambat. Boleh kayak ke rumah, pakatuk mintuhan emang minantun ya. Assalamualaikum. Ada membukai bini ini, kada membukai. Kasihkan guring bini ini. Mintuhannya hadang aja anaknya. Kada membukai itu laki datang. Kada heran-heran. Karena kada maras minantu di luar. Buka ya lawang. Bukai lawang. Kebetulan si minantu lawan anaknya bila laki datang tuh pasti cipiki. Keluar pada keluar aja masuk pada rumah tuh bila datang pasti cipiki, maka dia mahara lawang tuh jadi rutin. Bila hendak tolak cipiki di salah lawang masuk keluar gitu nah. Datang kayak itu juga cipiki. Jadi mbah nama bukai lawang sekali bukai minantu ini langsung menyorong cipiki. Ada mintuhan nih berenai juga mintuha janda. Lawas juga ada kisah nih. Tak suara mintuha. Ini aku aja. Apa minantunya supan luar biasa. Minantu ini supan. Nah, udah disuari mintuha tadi. Ini aku mama misalnya nih kan lain anak. Nah, sopan itu cium mintuhan nih. Sampai ke masuk aja ke disini seorang lagi ke kamar ini kada menggerak ini kuring. Langsung mengangkut baju, membuat tas madam lari ke disini bukan lagi. Tah kemana madamnya udah tahu.
menghilang seperti itu. Nah, itu kisah wali Bang Behar itu lah. Kisah masuk wali itu wali nikah gitu nah. Banyak hilang. Nah, supana anak kita sahidnya nah dia kamu tak cium tadi berdosa Bang cium lah. Nah, terjapai itu kada batal hukumnya tadi lah. Yang terjapainya tuh. Mun tak cium tuh Bang jar. Muhrim kada? Mintuhan muhrim dia lah. Nah, wudunya kada batal. Itu muhrim. Nah, bila nyoba nafsu dosa. Bila bernafsu dosa. Bila kada bernafsu ada dosa lah. Karena kada mau karena muhrim tadilah. Nah, haram nikah seperti itu. Nah, sama kita kakanak. Walaupun kakanak ini bungas ya. Tapi kita menjapainya kepingin nafsu itu dosa. Nah, karena dia yang nafsunya itu nang iyanya adalah nafsunya itu nang iyanya. Cuman sayuginya tetap dijaga karena syaitan selalu menggoda. Nah, jadi pertanyaan tadi bila muhrim datang kada wajib at-tahaffuzu memelihara tadi. Cuman sayuginya tetap juga dipelihara. Fa innal muhrima yara min muhrimatihi taral mar'atu minal mar'ati. Karenanya muhrim itu dia melihat akan orang yang dimuhrimnya sama seperti perempuan melihat perempuan. Cuma ada batasnya yakni ma ada ma tahta surah wa ma tubdihi indal mihnah. Cuma tetap aurat tetap dijaga. Maksudnya aurat itu ma tahta surah. Kalau bibirnya itu tetap dijaga dari apa dia namanya ini dari bahu inilah sampai ke bawah. Nah, itu tetap dijaga. Nah, ataupun yang nampak itu tidak jadi masalah seperti muka, telapak tangan, atrafi ini apa nih jari-jari itu kada jadi masalah. Nah, adanya bila sarumah lawan pintuha muha tabuka, telapak tangan tabuka, jari-jari tabuka itu kada apa-apa. Cuman sayugianya ya tadi tuh jaga kawat kita tuh lawan pintuha itu jangan sarumah. Nah, jaga kawat jangan sarumah karena ya namanya setan bisa menggoda di mana saja. Nah, itu pertanyaan yang kedua. Itu intinya muhrim kada wajib kita menutup selama itu muhrim tadilah. Kemudian ma hukmu buruzi ba'di sya'ril mar'ah kharijul hijab. Seorang perempuan nang berhijab berjilbab tetapi sedikit dari rambutnya tak keluar pian berjilbab tapi sedikit rambut tak keluar, apa hukumnya? Nah, rambut tak keluar nih orangnya udah limput tapi rambut tak keluar sebuting dua. Nah, al jawabu innaha ma'muratun bisatri syi'ri ra'siha wa itqiha wa sadriha. Bahwasanya Ija itu disuruh tetap menutup rambutnya dan lehernya dan dadanya. Fa'inkanat hadhihi syarah tarakat qasdan bahwa haram. Apabila dia setelah melihat yang tak keluar tadi lalu dibiarkannya maka itu dia hukumnya haram. Rambut yang tak keluar tadi bila kada tahu ada berdosa. Tapi bila sudah tahu rambut tak keluar lalu diletakkan aja ada dibuat, nah itu hukumnya haram. Atau gulu terbuka, ini terbuka gulu nih, itu juga aurat. Atau dada baginya sini dada sini lah, baginya dada sini. Jadi bibitnya itu Bang sebuah. Jadi makanya maaflah nang sudah haji inilah maaflah. Lalu pian bebulang, nah bungas Bang bebulang toh. Tapi gulu kelihatan itu nilainya sama dengan membuka aurat. Itu sama nilainya dengan membuka aurat. Nah,
Karena itu aurat, maka janganlah keluar pada rumah. Janganlah keluar pada rumah. Bila keluar pada rumah, tutupi aurat tuh. Karena itulah, jangankan bulu, rambut sehelai aja keluar adalah aurat. Nah seperti itu, rambut sehelai aja adalah aurat, apalagi bulu, apalagi dada begini. Baju kaos pulang, surban, baju kaos, anunya kencang pulang. Ayo, nah itu adalah dosa. Hukum rambut yang keluar itu harus segera dia tutup. Nah, termasuk tadi menutupi kepalanya, lehernya dan dadanya. Adapun ketika dia di dalam sholat, rambutnya tak keluar, setelah dia salam ternyata hanya sadar, rambut di luar nih. Dan maka hukumnya sembahyangnya itu tak keluar aurat, pulang sembahyang. Karena apa? Sembahyang tak buka aurat. Terkecuali ketika ada rambut tak keluar, tarik kayak begamat, tarik. Ternyata ada berikit, masuk ada berikit itu kada bersambung ke kepala. Berarti rambut ini sudah gugur sebelum sembahyang, itu kada apa-apa. Tapi bilanya ditarik, ternyata berikit di kulit, rambut tak keluar nih. Nah maka sembahyang pian itu terbuka aurat badannya walau sehelai rambut. Nah maka ulanglah sembahyang pian. Artinya kada sah sembahyang pian karena terbuka aurat. Nah, jadi disulah fungsinya sembahyang itu bagus baca ramin dahulu. Ujung-ujung baca ramin jangan hendak kesaruan aja baca ramin, jangan leleh. Kesaruan 5 kali bicara min hanya turun pada rumah. Ya kalau bicara min dulu sudah siap tuh hadang kawan bicara min pulang. Datang kawan mengambil anak bubat kendaraan, bicara min pulang. Sudah di kendaraan, sudah ya kawan jadi hadang dulu aja, bicara min pulang. Jadi wajar jadi binian tuh bungas. Kenapa? Karena rancak bicara min. Itu jawabannya. Karena rancak baca ramin. Ya, summa qala Allah Subhanahu wa taala alam. Adakah hendak bertakun bila kita berdoa. Nggih silahkan. Dan anak tiri kalau anak tiri kalau anak bujur anak tiri itu batal senyak lah. Anak tiri tapi lalakian lah. Anak tiri lain itu semendak sangarannya lah. Itu semendak. Untuk anak tiri ulun jujur aja dulu ulun tampungakan lah. Jawabannya minggu kaina. Kada bade ulun mana memastikan dulu. Artinya ulun bila ragu ulun pada aja ragu kaitan. Cuma jawabannya insyaallah yang akan datang. Nah, pertanyaan anak tiri itu kalau dilihat secara nasab itu kada batal. Kalau secara nasab selama maksudnya ini selama kawin lawan mamanya atau abahnya dengan anak tiri itu kada batal. Nah, pertanyaannya apabila andai terjadi cerai, bekas anak tiri itu batal atau kada? Kan itu pertanyaannya adalah nah batal atau kada. Nah, jadi untuk sementara ulun tampung atau ulun buka kamus dulu sebentar lah. Ulun buka kamus dulu sebentar supaya jangan terbawa guring. Kalau minantu itu kada ada putusannya lah. Kalau minantu itu kada ada putusannya. Walaupun cerai tetap minantu. Nah, kalau anak tiri itu kan
Itu nang jadi anu adalah jadi ulun PR akan ada di kamusnya. Akhirnya jawabannya akan datang. Nah ya dah. Terus yang lain nak lagi. Reda lah, reda ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa-dosa guru-guru kita. Allah memberikan rahmat sepanjang masa. Allah beri taufik dan hidayah kepada kita. Selamatkan dari fitnah dunia dan fitnah akhirat, dikabulkan segala hajat, dimudahkan dalam segala urusan, panjang umur dan taat amal ibadah, digolongkan bersama-sama orang saleh dunia dan di akhirat, selamatkan fitnah dunia dan fitnah akhirat, berkah salihah, ala hadhihi ya bisirun nabi walin nabi, bisiri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.